Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Dita Wulandari dari Prodi S1 Fisioterapi, NIM 20 10 30 10 43, kelas A3 semester 1. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang neuromuskuler, yaitu pada sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf tepi atau SST. Nah, sistem saraf tepi yaitu sistem saraf yang membawa informasi atau sinyal menuju saraf pusat atau otak dan medula spinal, dan membawa informasi atau sinyal keluar dari sistem saraf pusat menuju organ target. Nah, sistem saraf tepi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem saraf aferen atau sistem yang membawa SSP, berfungsi untuk merasakan atau sensing, seperti melihat, membau, merasakan sakit, meraba sesuatu, kemudian sinyal-sinyal atau informasi tersebut dikirim ke SSP melalui neuron sensori, dikirimkan melalui medula spinalis menuju ke otak dan akan diproses diintegrasikan di otak. Dan yang kedua yaitu sistem saraf eferen atau sistem yang membawa informasi menuju SSP. Pada sistem saraf eferen bisa terjadi secara voluntari atau sadar dan involuntari atau tidak disadari. Sistem saraf eferen dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem saraf somatik atau mengontrol gerakan sendi. Sistem saraf ini membawa sinyal SSP menuju sel target di otak rangka secara voluntari atau sadar. Gerakan involunter berupa respons sederhana atau gerakan refleks. Fungsinya untuk pergerakan. Yang kedua yaitu sistem saraf autonom atau mengontrol gerakan tak sadar. Sistem saraf ini mengontrol kontraksi otonomis, otot polos, otot jantung, dan sekresi kelenjar tanpa disadari atau involunter. Sistem saraf otonom dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama simpatis. Simpatis yaitu saraf yang berpangkal pada susum tulang belakang di daerah dada dan pinggang. Sistem saraf di mana sifatnya meningkatkan kerja dan aktif saat melakukan aktivitas adanya eksersis atau fight or flight response. Contohnya saat panik, terjadi heartbeat, tekanan darah, menstimulasi kelenjar keringat. Yang kedua yaitu parasimpatis. Parasimpatis yaitu saraf yang berpangkal pada sumsum lanjutan atau medula oblongata dan dari sakrum yang merupakan saraf pregalion. Sifatnya menurunkan kerja atau lebih aktif saat istirahat dan makan atau rest and digest response. Contohnya yaitu saat makan terjadi peningkatan menstimulasi dari otot polos pencernaan, kemudian ada peningkatan stimulasi dan kelenjar saliva dan menurunkan adanya dari heart rate. Sistem saraf parasimpatis dan sistem saraf simpatis di mana saraf tersebut kerjanya antagonis atau perlawanan. Contohnya, sistem saraf simpatis melebarkan pupil, maka sistem saraf parasimpatis akan mengecil atau menyempitkan dari pupil mata. Apabila sistem saraf simpatis menghambat sekresi kelenjar ludah, maka sistem parasimpatis akan meningkatkan sekresi dari kelenjar ludah. Perbedaan saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Saraf simpatis, asal serat saraf berasal dari bagian toraks dan lumbar medula spinalis. Ukuran saraf praganglion pendek, ukuran saraf pasca ganglion panjang. Jenis neurotransmitter asetikoin dan noradrenaline. Efeknya untuk aktivitas tak berat. Saraf parasimpatis, asal serat saraf berasal dari area kranium atau kapals dan sakrum. Ukuran saraf praganglion panjang, ukuran saraf pasca ganglion pendek. Jenis neurotransmitter asetikolin. Efeknya untuk keadaan tenang. Klasifikasi SST berdasarkan tempat keluar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama saraf kranial. Saraf kranial yaitu sistem saraf tepi yang berasal di sekitar otak.
Saraf kranial dominan bekerja di area wajah atau kepala, tetapi ada beberapa yang bekerja sampai ke bagian bawah tubuh, misal ke bagian pencernaan. Saraf kranial terdiri dari 3 pasang sensorik, yaitu nefros 1, nefros 2, dan nefros 8. 5 pasang motorik, yaitu nefros 3, nefros 4, nefros 6, nefros 11, dan nefros 12. 4 pasang campuran, yaitu nefros 5, nefros 7, nefros 9, dan nefros 10. Yang kedua yaitu saraf spinal. Saraf spinal yaitu sistem saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang yang bagian SSP di tubuh manusia, yang berfungsi untuk mempersarafi otot leher, bahu, kulit kepala, dada, dinding abdomen atau perut, paha, genitalia luar, panggul, pantat, dan kaki. Saraf spinal ada 30 pasang, yaitu kranial terdiri dari 8 pasang, torakal terdiri dari 12 pasang, lumbar terdiri dari 5 pasang, sakral terdiri 5 pasang, dan kosinus terdiri dari 1 pasang. Yang terakhir yaitu dermatom. Saraf spinal menginervasi segmen tertentu dari kulit. Jika seseorang merasakan sakit di satu bagian tubuh lain akan merasakan sakit. Dikarenakan saraf tersebut melewati bagian yang sakit, sehingga bagian tubuh lainnya juga dialiri saraf itu dan akan mengalami sakit yang sama. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.